Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel YouTube Zulkifli Marzuki TV. Pada kesempatan kali ini kita beda suasananya. Saat ini saya sekarang berada di tempat peristirahatan sementara ayah saya. Orang tua saya, Haji Ahmad Marzuki, berada di makomnya di daerah Tanah Baru. Pada kesempatan kali ini kita spesial khusus akan saling sharing tentang masalah kematian dan apa sih yang dibutuhkan di dalam kubur itu. Mari sama-sama kita simak sharing ini, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, bahwa kita tahu umur kita pasti nggak akan lama di dunia ini, dan sama-sama kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya tempat persinggahan untuk kita menemui kehidupan yang kekal dan kehidupan yang abadi, yaitu alam akhirat kelak, yang akan menentukan kita surga ataupun kita berada di dalam neraka. Nah teman-teman, berbicara tentang masalah kematian, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip daripada sabda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa memiliki bekal amal yang cukup selama dia hidup di dunia, maka dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa memakai perahu. Bayangkan, wahai teman-teman semua, bagaimana kalau kita mengarungi lautan tanpa ada perahu? Niscaya kita akan tenggelam. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwith. Sesungguhnya orang yang mati itu, yang ada di dalam kubur itu, seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang meminta tolong, aghithna, tolong kami. Artinya begitu sulit kehidupan di dalam kubur ini, makanya kita harus betul-betul memperbanyak bekal kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, ada satu amalan yang Masya Allah, yang luar biasa penting selagi kita bisa masih hidup. Karena balik lagi, di dalam kubur itu sangat mengerikan. Bahkan Sayyidina Utsman ibn Affan ketika itu sedang berjalan melewati pemakaman, dan beliau menangis senangis-nangisnya. Dan sahabat melihat, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau begitu menangis? Sementara aku belum pernah melihat engkau menangis seperti ini. Apa kata Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman berkata, sesungguhnya di dalam kubur ini begitu menyeramkan, begitu menyulitkan kehidupan yang ada di dalam kubur. Sebab aku pernah mendengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang kesulitan di dalam kuburnya, mendapatkan kesusahan di dalam kuburnya, maka niscaya kedepannya menuju akhiratnya itu akan susah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat yang paling mengerikan itu adalah di dalam kubur. Nauzubillah wal a'yazubillah. Mudah-mudahan kita selamat daripada siksa kubur. Nah, teman-teman semua, ini ada suatu amalan yang bagus buat kita agar kita terhindar daripada siksa kubur, agar kita di kuburnya nyaman segala macamnya. Apa? Yaitu sedekah. Al-Imam At-Tirmizi, beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah, artinya sedekah itu begitu bagus untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Karena sedekah ini adalah amalan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau misalnya sholat,
itu kan untuk kepentingan kita pribadi. Sementara sedekah itu untuk kita pribadi dan untuk kemaslahatan umat. Nah, di hadis yang lain, di hadis Tabrani, Imam Tabrani pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat menghentikan daripada siksa api yang ada di dalam kubur. Masya Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan sedekah, karena sedekah ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat meringankan siksa kubur kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah, berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian semua sebelum datang ajal menjemput kita. Nanti ketika ajal sudah datang menjemput kita, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, hanya penyesalan yang ada. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita lebih bagus lagi di dalam bersedekah sehingga kita selamat daripada siksa kubur, dan insya Allah nanti kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.